Ada beberapa dari kalian yang request Umaru-chan dan aku lihat ternyata seru juga. So, kali ini Masume Cerita bakal mengabulkan hal itu dengan membahas Himoto Umaru-chan. Buat kalian yang belum tahu, Umaru ini adalah gadis SMA yang sangat cantik dan sangat terkenal di sekolah. Tapi kecantikannya ini hanya bertahan selama di sekolah aja loh. Karena ketika Umaru masuk ke dalam rumahnya, dia berubah jadi gadis yang sangat berantakan dan pemalas. Umaru ini tinggal bersama kakaknya yang bernama Taihei. Taihei ini harus super duper sabar menghadapi adiknya yang super duper ngeselin juga. Selain itu, Umaru sengaja menyembunyikan kelakuannya di rumah dari teman-temannya loh. Apakah Umaru bisa mempertahankan dua karakter di hidupnya? Ya udah deh, biar nggak penasaran, kita langsung mulai aja yuk ke dalam ceritanya. Inilah dia, Himoto Umaru-chan. Diawali dengan memperkenalkan gadis cantik yang baik hati dan populer. Dia bernama Umaru Domo. Tapi tampilan sempurna itu hanya berlaku di mata orang luar saja. Karena ketika Umaru masuk dalam rumah, dia akan berubah seperti ini. Menjadi gadis pemalas dan juga berantakan. Kakaknya yang bernama Taihei Domo harus bersabar menghadapi adiknya ini. Selain pemalas, Umaru ini sifatnya jika ingin sesuatu harus dituruti. Contohnya saja, ketika ada komik kesukaannya yang baru keluar, dia minta Taihei membelikannya. Taihei tentu saja meminta adiknya untuk mandiri beli sendiri. Dengan wajah malu-malu, Umaru pun menjelaskan kalau dia takut bertemu dengan teman sekelasnya. Karena selama di sekolah, Umaru berpura-pura tidak tahu tentang komik populer itu. Umaru terus-terusan merengek kepada Taihei untuk membelikannya. Sampai Taihei merasa pusing dengan suara rengekan itu. Dengan terpaksa, Taihei pun membelikannya. Di keesokan harinya, Umaru pergi ke sekolah dengan teman dekatnya sekaligus tetangganya yang bernama Ebina Nana. Seperti biasa, Umaru jadi pusat perhatian. Umaru ini, walaupun di rumah sangat pemalas dan berantakan, ternyata dia bisa menyetarakan kemampuannya di sekolah juga. Umaru selalu unggul dalam akademis, olahraga, bahkan dalam hal seni juga. Semua keunggulan yang dimiliki Umaru ini tentu saja selalu memunculkan seseorang yang ingin mengalahkan Umaru. Dan dia adalah si Livin Ford Tachibana. Apapun yang sedang dilakukan Umaru, si Livin selalu ingin melawan Umaru. Walaupun Umaru selalu merepotkan kakaknya, terkadang Umaru selalu mengajak Taihei untuk bermain game bersama. Pada saat itu, permainan berjalan menyenangkan. Sampai pada akhirnya harus berhenti tengah jalan karena Taihei ingat belum berbelanja mingguan. Umaru ikut pergi berbelanja pada saat itu. Tapi anehnya dia cemberut sepanjang perjalanan. Taihei sudah membujuk Umaru banyak hal, tapi tidak ada yang bisa menghilangkan amarah Umaru. Lalu sepulang berbelanja, Taihei tiba-tiba teringat obrolan mereka minggu lalu, di mana Umaru meminta kakaknya menemani Umaru bermain game seharian. Dari sanalah Taihei sadar kalau adiknya marah karena hal itu. Akhirnya Taihei pun mengajak Umaru bermain game sepulang berbelanja dan hal itu membuat Umaru sangat senang. Lalu pada suatu malam, dengan wajah lelah, Taihei pulang kerja. Dia sudah menebak kalau adiknya pasti sedang berleha-leha. Tapi saat Taihei masuk ke dalam rumah, dia malah menemukan ada 2 sepatu. Dan anehnya lagi, Umaru berpenampilan normal seperti di luar. Setelah diteliti lebih dalam lagi, ternyata karena Ebina sedang berkunjung ke rumah Umaru untuk kerja kelompok. Taihei melihat sekitar dan dia sangat terkejut betapa rapihnya kamar ini. Taihei pun memanfaatkan kehadiran Ebina dengan meminta Ebina sering-sering main ke sini saja. Karena Taihei berharap Umaru jadi terbiasa membereskan rumah kan. Tapi kebaikan Taihei ini ternyata membuat Ebina jadi salah tingkah loh. Sepulangnya Ebina, Umaru akhirnya kembali ke mode pemalasnya lagi dan dia langsung bersantai. Taihei awalnya senang dengan kelakuan adiknya hari ini yang sudah merapikan rumah. Tapi sayang, rasa bangga itu hilang ketika Taihei pergi ke toilet. Di hari lain, sepulang sekolah, Umaru dan Ebina mendapat brosur tentang lomba sweet. Pemenang mendapat boneka kucing besar. Umaru tentu saja menginginkan hal itu. Untuk memperbesar kemungkinan menang, dia pun membujuk kakaknya untuk ikut. Bukan membujuk, lebih tepatnya menjebak. Karena Umaru awalnya berpura-pura ingin jalan-jalan dengan kakaknya. Nyatanya, malah disuruh berlomba sweet. Umaru sendiri akan bermain di sudut lain. Walaupun Taihei sangat tidak bersemangat berlomba, tidak disangka-sangka ternyata dia malah masuk final dan lawannya lebih mengejutkan lagi, yaitu Ebina. Karena Ebina sangat gugup tiap depan Taihei, pasti kalian tahu kan siapa pemenangnya? Ya, tentu saja kakak Taihei.
Setelah mendatangi perlombaan, akhirnya Taihei dan Ebina pulang bersama. Entah kenapa, di tengah jalan Taihei merasa tidak enak berebut hadiah dari teman adiknya sendiri. Dengan percaya diri, Taihei pun memberikan hadiah itu untuk Ebina. Karena Ebina juga ingin hadiah itu, tentu saja dia menerimanya dengan baik. Kejadian penyerahan hadiah itu sayangnya disaksikan Umaru. Dia tentu saja kesal kenapa kakaknya memberikan hadiah itu kepada temannya. Tapi walaupun begitu, Umaru ini tidak pantang menyerah. Pada akhirnya, dia malah membeli boneka kucing raksasa di lelang online. Singkat cerita, Umaru dan Taihei pergi untuk berbelanja. Umaru sebelumnya merengek ingin dibelikan game, tapi Taihei kali ini akan tegas sekuat mungkin. Walaupun Umaru merengek di depan banyak orang, dia akan menolak permintaan Umaru. Sesampainya mereka di swalayan, dengan ajaibnya muncul Ebina yang sedang berbelanja juga. Taihei tentu saja memanfaatkan kehadiran Ebina agar Umaru tidak bisa merengek dibelikan game. Taihei pun mengajak Ebina makan siang bersama. Memang benar, kehadiran Ebina ini ternyata berhasil membuat Umaru terdiam tidak bisa berkutik. Tapi seperti biasa, Umaru ini pantang menyerah. Dia menuliskan tulisan "belikan game" di atas omurai Taihei. Di tengah ketegangan, di seberang sana Ebina mengatakan kalau dia baru pertama kali pergi ke restoran keluarga seperti ini. Di kampung halamannya, dia dan keluarganya tidak pernah datang ke tempat seperti ini. Maka dari itu, Ebina sangat berterima kasih kepada Taihei karena mau mengajaknya. Perkataan itu berhasil mengalihkan perhatian Taihei kepada Ebina dan hal itu tentu saja membuat Umaru kesal. Umaru sudah tidak bisa menahannya lagi. Pada akhirnya, gelagat manjanya keluar. Dia memaksa Taihei membelikan game. Taihei pun menyadarkan Umaru untuk mengendalikan dirinya. Dan di sanalah Umaru tersadar kalau di depannya masih ada Ebina. Terlihat Ebina hanya tertunduk dan tidak lama dia pun sumringah mengatakan kalau makanan kota sangat enak dengan logat asli kampung halamannya. Ebina meminta maaf karena menggunakan logat itu karena dia tidak kuat menahannya. Makanan ini terlalu enak. Berkat makanan enak, ternyata berhasil membuat identitas Umaru tidak terbongkar karena Ebina tidak menyadari sama sekali. Mungkin kalian penasaran kan bagaimana kampung halaman Ebina? Oke, mari kita bahas. Jadi Ebina ini tinggal di sebuah pedesaan dan dia memutuskan untuk sekolah di Tokyo seorang diri. Untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan kota, Ebina sengaja mempelajari bahasa-bahasa anak kota agar dia tidak dikucilkan sekitarnya. Suatu hari Ebina akhirnya sampai di Tokyo. Di kedatangannya hari pertama ini berkesan berat bagi Ebina, karena orang di sekitarnya selalu melihat Ebina tapi bukan menatap matanya, lebih memperhatikan Ebina di bagian tubuhnya, dan hal itu membuat Ebina tidak nyaman. Awalnya Ebina sedih dengan momen itu, tapi semua itu hilang ketika Ebina bertemu dengan Taihei, karena hanya Taihei yang menatap mata Ebina, bukan badannya. Itulah awal mula Ebina sangat mengagumi Taihei. UTS akan tiba. Seperti biasa, Umaru menghabiskan malam ujian dengan bermain game dan bersantai. Umaru sangat percaya diri kalau dia bisa mendapatkan nilai terbaik walaupun bersantai-santai seharian. Taihei pada saat itu hanya memasrahkan semuanya. Dia hanya memberi sepatah kata tentang jebakan ujian yang akan dihadapi nanti, dan kalimat itu ternyata cukup menakuti Umaru. Bahkan Umaru sampai mengalami mimpi buruk. Saat Umaru terbangun di tengah malam, Umaru pun merengek kepada Taihei untuk minta diajari malam itu juga. Dengan terpaksa, Taihei menurutinya. Dari hasil belajar itu, akhirnya Umaru berhasil mendapat nilai terbaik lagi. Keunggulan Umaru ini semakin membuat image Umaru menjadi sangat baik. Bahkan murid lain menebak kalau Umaru adalah anak dari seorang pemilik perusahaan. Walaupun banyak yang menyukai Umaru, selain si Livin, ada satu orang lagi yang selalu memperhatikan Umaru dengan tatapan super dingin. Dia bernama Motoba. Sebenarnya Ebina juga menyadari hal itu. Ebina merasa akhir-akhir ini Motoba memang selalu memperhatikan Umaru. Tapi Ebina menenangkan Umaru kalau Motoba sebenarnya tidak jahat. Sepertinya ada alasan tertentu dia seperti itu. Kejadian Motoba itu ternyata cukup membuat Umaru kepikiran, tapi Umaru berusaha melupakannya karena pasti Motoba akan lebih terkejut lagi jika melihat kelakuan Umaru di rumah. Umaru pun menghabiskan harinya dengan bermain game, dan dia akhirnya merasakan lapar yang luar biasa. Tidak lama terdengar suara bel. Umaru sangat senang karena dia mengira itu pasti kakaknya yang kesulitan membuka pintu, karena kan hari ini jadwal berbelanja. Dengan riang gembira, Umaru pun membuka pintu, dan saat dibuka, ternyata itu bukan Taihei, melainkan Motoba.
Umaru tentu saja terkejut. Dia pasrah identitasnya terbongkar di sini. Tapi di tengah kekhawatirannya, ternyata Motoba tidak menyadari kalau ini adalah Umaru. Anehnya lagi, Umaru malah mengizinkan Motoba masuk ke dalam rumah. Di sana Motoba dengan terbata-bata menanyakan sesuatu, yaitu apakah orang di depannya ini adalah adik Umaru. Mendengar itu Umaru terkejut. Bagaimana bisa Umaru tidak dikenali sama sekali? Akhirnya Umaru pun memanfaatkan hal itu dengan mengiyakan pernyataan Motoba, dan akhirnya Umaru memperkenalkan diri sebagai Komaru, adik dari Umaru. Umaru menceritakan kalau dia di sini hanya tinggal bersama kakak laki-lakinya saja, dan mereka tidak serumah dengan Umaru yang dimaksud Motoba. Umaru pun menanyakan kenapa Motoba bisa tahu rumah Umaru. Motoba pun menceritakan kalau dia akhir-akhir ini selalu mengikuti Umaru pulang. Bukan untuk menguntit, tapi untuk mengembalikan kartu pelajar Umaru yang terjatuh seminggu yang lalu. Motoba selama ini bingung bagaimana untuk memberikannya kepada Umaru. Di tengah perbincangan, entah kenapa Motoba tiba-tiba memutuskan memanggil Umaru sebagai guru. Sepertinya Motoba akan sering berkunjung ke sini. Saat mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba muncul Taihei, dan di saat itulah sosok Motoba yang menakutkan kembali muncul. Dari sudut lain mungkin menyeramkan, tapi di mata Umaru terlihat kalau Motoba ini sebenarnya gugup. Maka dari itu, di hari lainnya Umaru versi sekolah pun memutuskan mendekati Motoba di sekolah dengan mengajaknya pulang bersama sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengajak adiknya bermain. Dan hal itu tentu saja membuat Motoba sangat senang, karena sebenarnya Motoba ingin sekali berteman dengan Umaru. Tapi walaupun Motoba sudah pulang bersama Umaru, ternyata dia tetap tidak suka melihat kehadiran Ebina juga. Dia pun memutuskan berpisah di tengah jalan, dan hal itu membuat Umaru maupun Ebina kebingungan dengan sikap Motoba. Lalu singkat cerita, Umaru dan Ebina pulang bersama. Entah kenapa Umaru merasa kalau orang di sekitarnya bukan sedang memperhatikannya, melainkan kali ini memperhatikan Ebina. Jiwa bersaing Umaru pun muncul yang membuat dia jadi ingin bermain game di sebuah toko. Kehadiran Umaru di sana ternyata cukup membuat pengunjung dan pemilik toko sangat terkejut. Karena di sana Umaru dikenal sebagai UMR, si gadis yang menjadi peringkat pertama di game aksi, dan dia juga terkenal selalu menghabiskan game capit hanya dengan 1 koin saja. Tentu saja Umaru adalah ancaman bagi mereka, bukan? Maka dari itu, mereka berusaha mengakali beberapa mesin capit agar sulit diambil. Tapi mau bagaimanapun juga, ternyata Umaru bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, bahkan dia bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya. Lalu singkat cerita, Umaru meminta Taihei untuk menemaninya ikut turnamen. Kali ini bukan jebakan, murni pertandingan yang akan dilakukan Umaru. Saat Umaru sedang daftar, Taihei bertemu dengan juniornya di kantor yang bernama Alex. Juniornya ini sangat baik, bahkan dia pernah memberikan oleh-oleh dari London, walau pada akhirnya dirusak oleh Umaru juga. Di sana Taihei memberitahu kalau dia sedang mengantarkan adiknya, dan saat Alex akan menceritakan alasannya di sini, sayangnya pertandingan dimulai. Obrolan mereka jadi terpotong. Di atas sana, pembawa acara sekaligus si penjaga toko memanggil satu persatu kontestan yang akan bertanding. Hampir dari mereka semua memang diwajibkan menggunakan topeng dan menggunakan nama samaran. Hal itu tentu saja menguntungkan untuk Umaru, kan? Dari sekian banyak kontestan, Umaru malah dikejutkan dengan kehadiran Silifin. Tapi karena Umaru menggunakan topeng dan nama samaran, Silifin tidak menyadari kehadiran Umaru. Pertandingan pun dimulai. Umaru perlahan-lahan berhasil mengalahkan kontestan yang kuat-kuat sampai pada akhirnya Umaru masuk final. Tapi Umaru ini harus melawan seorang Silifin di babak final juga. Walaupun penampilan Silifin ini sangat feminim, Umaru tidak menyangka kalau serangan yang diberikan Silifin ini sangat luar biasa. Umaru bahkan sulit mencari celah untuk bisa menyerang balik Silifin. Di saat itu Umaru sangat sedih karena dia ingin memperlihatkan kepada kakaknya kalau dia ini punya kemampuan yang luar biasa. Melamunnya Umaru ini menjadi celah untuk Silifin memberikan serangan akhir. Tapi karena Silifin ini penasaran, dia pun ikut mencari titik di mana yang sedang dilihat Umaru. Saat Silifin mengikuti kemana Umaru melihat, Silifin malah jadi salah tingkah oleh seseorang yang ada di samping Taisei, yaitu Alex. Silifin sangat panik dan akhirnya dia pun pergi meninggalkan panggung tanpa menyelesaikan game. Dari kejadian itu tentu saja yang jadi pemenangnya Umaru. Walaupun Silifin kalah dalam sebuah turnamen, anehnya Umaru melihat Silifin yang tetap ceria di sekolah. Hal itu bisa terjadi mungkin karena Silifin ini sering berkompetisi dalam hal apapun ya. Oke, part 1 selesai. Gimana? Kalian kesal dengan kelakuan Umaru? Kalau aku sih kesal banget, karena dia tipe adik yang sangat menyebalkan dan merepotkan.
Lebih parahnya lagi, dia nggak ngerti sama kondisi kakaknya yang capek pulang kerja, mana cari duit, mana ngurus adik, macam ini. Tapi aku jadi penasaran sejauh mana identitas Umaru bisa disembunyikan. Kalau kalian penasaran nggak? Kalau penasaran, nanti kita bahas di part selanjutnya ya. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jamatane, arigato gozaimasu.